ketika Allah tajallikan sifat rohani, kita sudah menjelaskan bahwa makna wujud adalah kehidupan sesuatu. Wujud ada dua, ada wujud yang nampak fisik, ada wujud yang tidak nampak rohani. Ada dua kehidupan berarti. Maka hidupnya jasad ini dengan tajalli sifat Allah, melihat, mendengarkan sifat Allah. Wujud ini kalau tidak ada sifat-sifat itu tidak hidup, tidak sempurna. Begitu juga rohani, ya, ditajallikan dengan sifat-sifat Allah. Apa? Sabar, syukur, ridha, ya, ikhlas, ya, sidiq, zuhud, wara, ifah, qanaah, ya, yakin, mahabbah, syauq. Jika makin Allah sempurnakan, semakin hidup jiwanya. Nah, apabila Allah telah mentajallikan sifat demi sifat, apabila ditajallikan satu sifat, maka ada ketundukan. Itu sudah satu package dengan ketundukan itu. Ya. Itu sebab orang semakin memiliki, semakin Allah tajallikan, semakin melihat kebesaran Allah dan lupa kepada dirinya. Itu yang disebut fana. Yang disebut fana. Fana itu bukan dia berpikir bahwa dia hilang, bukan min ilmihi wa tasawwurih, tapi min halatihi ar-ruhiyah al-batinah. Gitu. Apa saja yang Allah tajallikan sifat Allah itu akan membuat orang itu tunduk, ya. Meskipun kita merasa bahwa seolah-olah kita yang berusaha, kita cari duit mati-matian, cari, padahal datangnya untung, berhasil itu dari Allah, bukan dari upaya kita. Buktinya ketika datang, ya, berhasil, kita alhamdulillah akan tunduk. Karena kalau memang dari kita ketawa, ha, tapi malah tunduk karena tajalli Allah. Ya. Orang nak kawin 5 tahun pacaran, begitu jodoh, kita jodoh ya, loh kan dari dulu sudah direncanakan. Ya, karena semuanya di luar kekuasaan, itu fitrah. Ya. Apalagi sifat-sifat rohani. Dia bisa sabar, tak mengaku dia sabar. Sudah saya sabari, tak mengaku. Ya. Kalau orang yang mengaku sudah saya sabari itu, dia mengaku, itulah setan pengaku-ngaku. Ya. Bahkan orang yang telah diberikan Allah sifat sabar, lupa pun dengan menyebut sabar pun lupa. Alhamdulillah Allah tolong aku. Allah larinya, karena sifat itu sifat Allah, mesti kembali ke pemiliknya, zatnya. Itulah fana namanya, dia tidak ada. Ya. Maka yang dirasakan dalam gerakan-gerakan salat itu makin ditajallikan keagungan demi keagungan, maka dia merasa kerendahan demi kerendahan, kerendahan demi kerendahan. Makanya kalau ada bentuk merendahkan diri selain daripada sujud, maka dia akan lakukan. Fa innahu kama annahu kullama zadal haqqu fil ikrami zadal abdu fis syukri was sana. Demikian ketika Allah menambahkan ikram, kemuliaan dia, maka hamba itu juga akan nambah bersyukurnya dan pujiannya kepada Allah. Wa tajalli bil ataya wal minah daiman daima abadal abid daimun abadal abidin. Sedangkan Allah memberi itu tidak berhenti. Tajalli Allah memberi dan minah menanugerahkan, daimun daim. Kedaimannya itu seperti pancaran sinar, ya, memancarkan cahaya. Ya. Daim, tidak terputus. Ya, sinar itu kan tidak bisa dihempas oleh gelombang apapun. Lurus, mustaqim sirotnya, bentangan sinar itu nggak pernah jadi begitu, tidak, kecuali suara ditiup angin goyang. Ya, itu sebab Allah pun menggunakan kata nurus samawati wal ardh. Dan orang sufi pun memberikan penjelasan kepada kita bahwa tajalli Allah adalah wasilahnya nur. Karena itu sebab Allah memberi
wujud kita ini sebuah pemberian. Orang sufi mengatakan wujuduka juduhu, wujudmu itu adalah pemberian Allah. Maka tak berhenti kita ada ini, seperti munculnya gambar di layar, selama proyektornya masih memancarkan sinarnya maka ada, dan ini terus tidak berhenti. Ini namanya daimun abadal abidin. Tak pernah Allah Ta'ala memberi, dan kita memang tak buat apa-apapun. Sayangnya mereka mengerti itu apabila usul dan kasyaf. Ya Allah, ternyata sejak mula lagi, sejak dulu lagi memang Allah yang memberi, bukan aku yang berbuat. Tapi selama orang tidak syuhud merasa dia ya, aku itu sebab aku itu meletihkan ya. Itulah maksud fana. Ulama menganggap fana ini hulul widatul wujud, alama ya. Ngaji tak mau, tapi katanya sudah mempelajari dan itu salah ya. Tapi kalau ngaji mungkin betul ya.